Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang sedang menonton video ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan tempat di surga yang telah disiapkan oleh Allah. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar salawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Dalam cahaya rembulan yang menyinari malam, terdapat sebuah gua yang tersembunyi di balik rimbun pepohonan. Di dalam gua tersebut, sekelompok pemuda tegar dari kaum Ashabul Kahfi bersembunyi dari kejaran pasukan yang dipimpin oleh Raja Dicyanus yang zalim. Di antara mereka, terdapat satu makhluk setia yang senantiasa menjaga mereka dengan penuh kesetiaan. Itu adalah anjing Cuthmire, yang dengan setianya duduk di mulut gua, siap untuk memberikan peringatan jika ada bahaya yang mengancam. Suasana di dalam gua terasa tegang, namun Cuthmire dengan penuh keberanian menjaga keselamatan para pemuda itu. Tiba-tiba terdengar suara ribut di luar gua dan Cuthmire dengan cepat memberikan isyarat kepada para pemuda. "Tunggu sebentar," kata Cuthmire dengan suara bergetar. "Ada sesuatu yang tidak beres di luar sana." Pemuda-pemuda itu menatap Cuthmire dengan penuh kepercayaan. Mereka tahu bahwa anjing setia itu memiliki indera yang tajam dan dapat merasakan bahaya bahkan sebelum itu terjadi. "Tidak mungkin musuh kita menemukan tempat persembunyian kita," kata salah satu pemuda dengan nada khawatir. "Tapi kita tidak boleh lengah," sela pemuda lainnya. "Cuthmire selalu menjadi pengingat bagi kita untuk tetap waspada." Dalam ketegangan yang menyelimuti ruang gua, Cuthmire tetap setia menjaga pintu masuk, siap untuk memberikan peringatan jika ada bahaya yang mendekat. "Kita harus bersyukur memiliki Cuthmire di sini bersama kita," ucap salah satu pemuda dengan penuh penghargaan. "Dia adalah karunia dari Allah yang senantiasa menjaga kita dalam kesulitan." Pemuda-pemuda itu merasakan kehadiran anjing setia itu sebagai anugerah dari Allah yang tidak ternilai harganya. Dalam kegelapan malam yang menyelimuti gua, mereka merasa aman karena keberadaan Cuthmire yang setia. Bab 2, Pertemuan Abu Yazid Al-Bustami dengan anjing jalanan. Di suatu malam yang sunyi, Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi yang tekun dalam ibadah, berjalan sendirian di jalanan kota yang sepi. Langit malam dipenuhi dengan gemerlap bintang, sementara hembusan angin sepoi-sepoi menyapu debu-debu jalanan. Tiba-tiba, Abu Yazid melihat sebuah bayangan hitam mendekatinya dari kegelapan. Hatinya berdebar kencang karena khawatir dengan kehadiran makhluk yang tidak dikenal itu. Dengan langkah hati-hati, dia terus berjalan, mencoba untuk menjauh dari bayangan yang mendekat. Namun, bayangan itu terus mendekat, dan Abu Yazid merasa semakin gelisah. Dia lalu mengangkat jubahnya, takut jubahnya akan terkena najis jika disentuh oleh makhluk yang datang itu. "Tunggu sebentar," kata bayangan itu dengan suara lembut. "Jangan angkat jubahmu karena aku, wahai Abu Yazid." Abu Yazid terkejut mendengar suara itu, dan dia memandang ke arah bayangan dengan penuh keheranan. Bayangan itu adalah seekor anjing jalanan yang tampak lemah dan lapar. "Allah Subhanahu wa Ta'ala," gumam Abu Yazid dalam hati. "Apa yang anjing ini bicarakan?" Dengan penuh perhatian, Abu Yazid menatap anjing tersebut, menunggu untuk mendengar apa yang akan dikatakannya. "Tuanku," lanjut anjing itu, "tubuhku memang menyebabkan najis pada jubahmu. Namun, lebih penting daripada itu adalah kesucian hatimu." Abu Yazid tersentak oleh kata-kata anjing itu. Dia merasa malu karena telah merasa lebih mulia daripada makhluk lainnya, termasuk anjing ini. "Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap Abu Yazid dengan suara gemetar, "aku minta maaf atas ketidakadabanku." Anjing itu mengangguk dengan lembut, seolah-olah memaafkan Abu Yazid atas kesalahannya. "Dengan izin Allah," kata anjing itu, "aku datang kepadamu untuk mengajarkanmu sebuah pelajaran tentang adab dan kesederhanaan. Kesucian hati adalah yang paling penting di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Abu Yazid tersentuh oleh kata-kata anjing itu. Dia merasa bersyukur karena telah diberi pelajaran berharga oleh makhluk Allah yang rendah hati ini. "Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Abu Yazid dengan rendah hati, "aku berterima kasih padamu, wahai anjing, karena telah mengajariku sebuah pelajaran yang sangat berharga." Anjing itu melihat Abu Yazid dengan lembut sebelum akhirnya pergi meninggalkannya dengan sendirinya. Abu Yazid duduk di tempat itu, merenungkan pelajaran yang baru saja dia terima. Dia bersumpah untuk menjadi lebih rendah hati dan menghormati semua makhluk Allah, tanpa memandang status atau bentuknya. Bab 3, Dialog antara Abu Yazid dan anjing.
Abu Yazid duduk di tempat itu, masih terpukau oleh pelajaran yang baru saja dia terima dari anjing jalanan. Dia merasa terharu karena telah diberi pengajaran yang begitu berharga oleh makhluk Allah yang rendah hati itu. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, gumam Abu Yazid dalam hati, kecuali bagi mereka yang memiliki hati yang suci dan rendah hati. Tiba-tiba, anjing itu kembali muncul di depannya, seolah-olah ingin melanjutkan pembicaraan yang terputus sebelumnya. "Wahai Abu Yazid," kata anjing itu dengan suara lembut, "aku datang kembali untuk memberimu pelajaran yang lebih dalam tentang adab dan kesederhanaan." Abu Yazid menatap anjing itu dengan penuh perhatian, siap untuk menerima pelajaran apapun yang akan diajarkan oleh makhluk Allah yang bijaksana ini. Kesucian hati adalah kunci untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjut anjing itu, dan kemuliaan sejati hanya dapat diperoleh melalui kesederhanaan dan rendah hati. Abu Yazid meresapi setiap kata yang diucapkan oleh anjing itu, merasa terinspirasi oleh kearifan dan kebijaksanaannya. "Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap Abu Yazid dengan suara gemetar, "aku bersumpah untuk menjaga hatiku tetap suci dan rendah hati, sebagaimana yang telah diajarkan olehmu, wahai anjing." Anjing itu mengangguk dengan senang hati, merasa puas bahwa pelajarannya telah diterima dengan baik oleh Abu Yazid. "Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata anjing itu, "aku pergi sekarang, tetapi ingatlah selalu pelajaran yang telah kuterima." Abu Yazid mengangguk dengan penuh penghargaan, merasa terinspirasi untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Setelah anjing itu pergi, Abu Yazid duduk di tempat itu, merenungkan pelajaran yang baru saja dia terima. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberi kesempatan untuk belajar dari makhluknya yang rendah hati. "Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala," gumam Abu Yazid dalam hati, "aku akan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, sebagaimana yang telah diajarkan oleh anjing itu." Bab 4. Kesadaran Abu Yazid akan kecerdasan makhluk Allah. Abu Yazid duduk di tempat itu, merenungkan semua pelajaran berharga yang telah dia terima dari anjing jalanan. Hatinya dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang tak terhingga. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah, pikir Abu Yazid dalam hati, kecuali bagi mereka yang memiliki hati yang suci dan rendah hati. Saat dia memandang langit yang dipenuhi dengan bintang-bintang gemerlap, dia merasa terhubung dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta segala sesuatu di alam semesta ini. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul dalam benak Abu Yazid. Dia menyadari betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk makhluk-makhluk yang tampaknya rendah seperti anjing jalanan tadi. "Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala," gumam Abu Yazid, "setiap makhluk di alam semesta ini memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa." Dia merenungkan betapa pentingnya untuk menghormati dan menghargai setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memandang status atau bentuknya. "Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap Abu Yazid dengan tulus, "aku berjanji untuk menjaga hatiku tetap bersih dan rendah hati, sebagaimana yang diajarkan oleh anjing tadi." Abu Yazid mengangkat tangan ke langit, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan untuk tetap setia pada janji-janjinya. "Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucapnya penuh harap, "aku akan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, sebagaimana yang telah diajarkan oleh makhluk Allah yang rendah hati itu." Dalam keheningan malam yang sunyi, Abu Yazid merasa didorong oleh semangat baru untuk menjadi lebih baik setiap harinya, sebagai ungkapan syukur atas karunia dan pelajaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui makhluknya yang beragam di alam semesta ini. Bab 5. Kesadaran Abu Yazid akan kesederhanaan dan kebijaksanaan. Abu Yazid duduk sendirian di bawah langit malam yang tenang, merenungkan pelajaran yang berharga yang telah dia terima dari anjing jalanan. Hatinya dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang tak terhingga. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikir Abu Yazid dalam hati, kecuali bagi mereka yang memiliki hati yang suci dan rendah hati. Dia merenungkan betapa pentingnya kesederhanaan dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Dia menyadari bahwa kemuliaan sejati hanya dapat diperoleh melalui kesederhanaan dan rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap Abu Yazid dengan tulus, "aku berjanji untuk menjaga hatiku tetap sederhana dan rendah hati,
sebagaimana yang diajarkan oleh anjing tadi. Dia merasa terinspirasi untuk mengubah perilakunya dan menjalani hidup dengan lebih sederhana, mengikuti jejak kesederhanaan dan kebijaksanaan yang telah diajarkan oleh makhluk Allah yang rendah hati itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapnya lagi, "Aku akan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, sebagaimana yang telah diajarkan oleh anjing itu." Abu Yazid mengangkat pandangannya ke langit, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberinya kekuatan dan petunjuk untuk terus berjalan di jalannya dengan teguh dan penuh keikhlasan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapnya penuh harap, "Aku akan terus berusaha menjadi hamba yang rendah hati dan bersyukur atas semua karunia-Nya." Dalam keheningan malam yang sunyi, Abu Yazid merasa didorong oleh semangat baru untuk menjalani hidup dengan lebih sederhana dan rendah hati, sebagai ungkapan syukur atas pelajaran yang berharga yang telah terima dari anjing jalanan yang penuh kebijaksanaan itu. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.